Tenangkan hati, teduhkan jiwa di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Bapa, menghormati Bapa di surga. Hanya satu kerinduan kami ya Bapa. Kami ingin sempurna seperti Bapa, sesuai dengan rancangan-Mu yang semula ya Bapa. Serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah tujuan iman kami, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai
serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita angkat pujian ini dengan kesungguh-sungguhan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, Tuhan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapaknya. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, Elohim Yahweh. Haleluya, 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 haleluya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kembali kami
bersyukur ya Bapa. Pada kesempatan pada pagi hari ini kami kembali datang memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar nasihat-Mu, mendengar teguran-Mu, ajaran-Mu bagi kami pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami butuh Engkau, kami butuh selalu tuntunan daripada Engkau. Karena kami merindukan, kami selalu mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Jika Engkau temui kami, ada sesuatu yang belum menyenangkan Engkau Tuhan, ampuni kami. Dan kami bersyukur Engkau terus memberi kesempatan bagi kami untuk kami selalu memperbaiki setiap kehidupan kami yang belum memuaskan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kau berikan hikmat, pewahyuan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Layakan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, puji Tuhan kita kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kita pada saat hari ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hati kita selalu rindu, hati kita selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tanpa kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ya kita tidak mungkin merasakan sesuatu di dalam hidup kita bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudari, sangat penting sekali di dalam kehidupan kita memiliki, sebab ada firman Tuhan mengatakan di Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini kebenaran Bapak Ibu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tanpa haus dan lapar Bapak Ibu akan kebenaran, tidak mungkin kita akan dipuaskan. Tidak mungkin kita mampu menghadapi setiap kehidupan, proses kehidupan yang kita alami ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab kita tahu, kita di dunia ini, ya, karena kejatuhan nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya, yang tadinya yang dirancangkan, ya, dari semula, rancangan yang semula itu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Artinya segala sesuatu itu sempurna seandainya Adam dan Hawa, ya, pada waktu itu, ya, tidak gagal, tidak jatuh di dalam dosa, ya, kita tidak mengalami seperti ini. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan hari ini karena ada yang menggantikan kegagalan Adam dan Hawa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya
bagi saya dan saudara untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, yang gagal itu. Kita bersyukur. Kita memiliki pengharapan, Bapak Ibu. Ya, seandainya tidak ada seperti Yesus Kristus yang rela menderita ke dunia ini. Sekali lagi yang terus saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudari di tempat ini. Kita tidak tahu nasib kita kemana. Kita tidak tahu apa tujuan kita ada di dunia ini. Ya, kita tidak tahu, Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena Yesus yang rela memberi nyawanya kepada saya dan saudara hari ini. Dan dia sudah meneladani kehidupannya di dunia ini. Dia memberi contoh kepada kita bagaimana dia melakukan perintah ketaatannya kepada Bapa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini suatu pekerjaan yang berat. Ini suatu pekerjaan yang sulit dilakukan, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus turun ke dunia ini menyerupai manusia. Menjadi manusia seperti saya dan saudara. Tuhan Yesus tidak ada sandiwara, tidak ada nepotisme. Karena dia anak Allah. Benar-benar dia menjadi manusia. Dia dicobai, dia diuji. Dia mengalami penderitaan. Benar-benar 100% Tuhan Yesus mengosongkan dirinya menjadi manusia. Karena apa, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Supaya benar-benar kita itu, kalau bahasanya Tuhan itu ya Bapak Ibu, lihat, aku mau jadi manusia. Supaya kamu gampang, supaya kamu bisa mencontohi apa yang kulakukan. Aku seperti kamu. Aku seperti manusia yang mengalami juga pencobaan di dalam hidup di dunia ini, merasakan sakit. Aku harus melakukannya dengan taat kepada Bapa. Aku melakukannya dengan berjuang. Dan tidak ada main-main, Tuhan Yesus. Serius. Di dalam dia menjalani kehidupannya, menjalani perintah. Dia taat. Mati sampai di kayu salib. Kita lihat Bapak Ibu. Penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kekristenan sekarang tidak seperti apa yang Tuhan Yesus sudah teladani dalam kehidupan ini. Sangat-sangat jauh sekali. Yang dicontohi oleh kita adalah bagaimana kita katakan bahwa Yesus datang ke dunia sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Kita sudah ditebus kok. Kita percaya saja kepada Yesus, kita diselamatkan. Inilah pemahaman kita. Ya sampai hari ini Bapak Ibu sulit untuk dibukakan
kebenaran yang benar-benar benar. Yang seharusnya kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang dia jalani. Inti kekristenan itu adalah seperti firman Tuhan katakan. Kalau kamu menderita bersama-sama dengan Yesus, maka engkau akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ini kekristenan Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Menjadi orang Kristen bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah. Tidak mudah menjadi orang Kristen. Kalau kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan menjadi orang Kristen yang sejati. Percuma kita tinggal di dunia ini. Sia-sia apa yang kita lakukan. Sebab itu di Matius 5 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita harus melebihi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Kita harus melebihi. Itu kekristenan yang sejati. Berat menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Tapi inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Berjuanglah untuk menuju ke pintu yang sempit. Berjuanglah. Sangat sedikit sekali Tuhan orang yang diselamatkan. Itu firman Tuhan, karena memang kebenaran menjadi orang Kristen itu mahal, harus sempurna. Karena ini rancangannya yang semula harus serupa, harus sempurna. Ini yang sangat disesali Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya sering merenung setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini yang benar-benar benar dibukakan. Saya sering berkata, di dalam hati saya berkata seperti ini. Kenapa saya baru? Sudah berapa tahun saya mengikuti Yesus, menjadi orang Kristen. Kenapa saya baru mengerti kebenaran ini? Setelah saya sudah umur setua ini, Bapak Ibu. Ya. Kayak ada satu, aduh kenapa ya? Kenapa enggak dari dulu aku mengenal ini? Tapi ya tidak perlu disesali Bapak Ibu Saudari. Membuat saya bersyukur karena apa? Puji Tuhan, di sisa hidup ini Tuhan masih memberikan kesempatan, diberikan pengertian, dibukakan tentang kebenaran yang sesungguh-sungguhnya ini. Sebab itu Bapak Ibu, setelah saya sadar dan mengerti akan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya ini, saya tidak lagi menggunakan waktu yang sia-sia. Saya mau serius. Saya mau berjuang terus. Karena untuk mau sempurna itu tidak mudah. Membutuhkan waktu yang panjang.
kebiasaan kita hidup itu bahwa karena kita dulu mengenal kebenaran firman Tuhan, hanya percaya Yesus selamat. Ke gereja, rajin ke gereja. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, pada waktu itu sebelum saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan, saya melakukan pekerjaan Tuhan, pergi ke desa, buka pelayanan, buka komsel. Saya memberi hidup, saya memberi segala sesuatu yang ada dalam diri saya. Saya pikir saya sudah selamat. Saya tidak tahu kalau itu Bapak Ibu, apa yang saya lakukan belum berkenan di hadapan Tuhan. Belum yang Tuhan inginkan. Setelah saya mengerti Bapak Ibu, bukan itu yang Tuhan inginkan. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Kehendaknya itu apa? Mengembalikan kerancangannya yang semula, Bapak Ibu. Kita harus serupa, sempurna. Bukan pekerjaannya yang kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan. Dulu saya pikir pekerjaannya itu. Pekerjaannya itu adalah, pekerjaan kita itu adalah melakukan kehendaknya, itu kita harus serupa seperti dia. Kalau orang menyakiti engkau, kita harus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini saya tahu nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Ya sekali mungkin orang mengatai kita, kita bisa ampuni. Kedua, ketiga, sampai betul-betul sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai ya, menuju kesempurnaan. Itu tidak cukup kita sudah lakukan sekali, kita sudah menganggap itu saya sudah lakukan. Tidak Bapak Ibu. Selama kita masih ada di dunia ini, kita terus mengerjakan itu sampai sempurna sesuai standarnya Tuhan. Amin. Ya. Berapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya benar-benar diperhadapkan ya dalam situasi seperti ini. Betul-betul Tuhan mengajarkan saya betul-betul tentang mengampuni, tentang mengasihi. Saya sudah menolong orang lain. Kita dianggap sudah memberi segala sesuatu. Kita dianggap jahat. Waduh Bapak Ibu, kita dianggap jahat. Apa yang kita lakukan kepada dia itu tidak ada artinya. Sebaliknya dikatakan kita jahat. Bagaimana saya harus menempatkan posisi hati saya Bapak Ibu, benar-benar seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sebab itu saya katakan tidak mudah proses untuk serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Tidak cuma kita cukup nyanyi tadi bahwa mengatakan seperti ini tadi. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa.
Tidak apa-apa kita miliki kerinduan dulu. Tapi prosesnya Bapak Ibu, kadangkala bisa gagal. Kalau kita tidak benar-benar terpaut dengan Tuhan. Kalau kita tidak benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan begini Bapak Ibu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Air kehidupan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Seperti percakapan perempuan sama Samaria, Bapak Ibu. Ya. Luar biasa perempuan Samaria ini yang ibaratnya memiliki 5 suami. Betapa kasihnya Tuhan. Tuhan tidak menghindari dia. Justru Tuhan menawarkan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan Samaria ini bilang, Tuhan aku minta air itu. Amin. Perempuan ini ibaratnya dia sadar. Dia tidak menolak. Dia rendah hati. Dia tahu dirinya tidak benar. Dia tahu dirinya tidak layak. Tapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Belum tentu orang yang kelihatannya benar, kelihatan baik, menjadi aktivis, menjadi pendeta, menjadi gembala, belum tentu Bapak Ibu. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan melihat hati. Perempuan Samaria ini, dia merasakan, dia membutuhkan air kehidupan itu. Suatu anugerah. Yang dia alami ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada dia. Dan dia merasakan air kehidupan itu benar-benar memancarkan. Sampai kehidupan yang kekal. Sehingga melewati perempuan ini. Lewat kesaksiannya Bapak Ibu. Orang bertekuk lutut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari orang yang tidak benar. Dari orang yang tidak benar Bapak Ibu, kalau hatinya haus dan lapar akan kebenaran, sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau berbalik, mau bertobat, tidak main-main lagi, bertobat sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Belum tentu orang yang bertahun-tahun hidupnya kelihatan tidak bercacat, ya. Kelihatan orang benar seperti itu.
Seperti bangsa orang-orang Farisi ini. Ya. Kalau berdoa aja supaya orang tahu, kalau memberi orang tahu. Belum tentu benar di mata Tuhan. Belum tentu berkenan di mata Tuhan. Tapi seorang perempuan ini Bapak Ibu, yang murid-murid Tuhan Yesus sendiri waktu percakapan dengan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus tercengang-cengang. Ibaratnya, kenapa Tuhan Yesus mau berbicara dengan orang yang istilahnya hidup nggak benar? Itulah kasih Tuhan Yesus. Banyak Bapak Ibu Saudari, hari-hari ini kita menghindar, kita menghakimi orang-orang yang tadinya kehidupannya yang tidak layak menurut pemahaman kita. Kita kata-katain, mana mungkin dia bisa, mana mungkin dia begini. Amin. Tidak mungkin. Tapi Tuhan memakai perempuan Samaria ini menjadi berkat. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Amin. Tidak bisa membantah apa yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan ini. Firman-Nya ya dan amin. Siapa yang benar di antara kita ini? Tidak ada yang benar Bapak Ibu. Tidak ada yang benar. Siapa yang mengaku dirinya benar? Tidak ada. Tapi setelah kita mengerti dan kita mau sadar, kita mau sungguh-sungguh bertobat untuk berbalik ke jalannya Tuhan, mengikuti apa yang Dia kehendaki, berjuang dengan dirinya supaya hidup benar-benar menyukakan hati Tuhan. Di hari-hari kesempatan ini Bapak Ibu, tidak terlambat bagi kita. Amin. Tidak terlambat kalau kita sungguh-sungguh. Jangan merasa aku udah gagal, aku udah mungkin lagi nih. Jangan Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan, aduh kenapa saya umur baru sekarang ini saya mengenal kebenaran ini. Kenapa? Enggak dari dulu. Rasanya enggak mungkin bisa sempurna saya kalau hari ini. Enggak mungkin saya bisa mengejar ini seperti apa yang Tuhan Yesus nyatakan melewati kebenaran yang sesungguhnya ini. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Enggak mungkin aku bisa capai rasanya. Sebab itu pujian ini tadi satu kerinduan kita, satu tekad kita. Kita punya tekad dulu Bapak Ibu, kita punya kerinduan dulu. Kita katakan pujian ini. Saya mau angkat pujian ini Bapak Ibu. Ya, kita nyanyikan pujian ini sebagai suatu komitmen kita. Kita memiliki kerinduan dulu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula.
hadapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Satu kerinduan kita Bapak Ibu, kita berkenan saja di hadapan Bapa. Amin. Amin. Setiap ambisi kita, keinginan kita buang, kita matikan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, kalau saya memiliki pemikiran saya seperti ini, saya pengen ini, hati saya tidak enak. Saya langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin berkenan saja kepadamu, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tidak ingin lagi mau ini mau itu, terserah Tuhan. Dulu kita mau begini, keinginan kita yang kita inikan, bukan keinginan Tuhan. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak cari perkenanan hidup kita kepada Tuhan. Kita hanya mencari kepuasan kita, keinginan kita yang kita kejar. Syukur puji Tuhan Bapak Ibu kalau kita hari ini terus Tuhan mengingatkan kita, menegur kita. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk kita benar-benar hidup berkenan di hadapannya. Karena kita ingat Bapak Ibu, waktu kita singkat. Kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di tahta pengadilannya nanti Bapak Ibu. Ini yang kita harus perhatikan. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sibuk mau bersaing, sibuk mau begini mau begitu, memuaskan keinginan kita, kita tidak sibuk menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, hidupku ini sudah berkenan enggak? Sebenarnya inilah pekerjaan kita Bapak Ibu yang Tuhan kehendaki. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah orang Kristen. Pekerjaan kita itu ini, Bapak Ibu, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kita perlu kerja Bapak Ibu, maksimal kita kerja. Bapak-bapak harus bertanggung jawab kepada keluarga, anak, istri. Anak-anak harus bertanggung jawab. Kita sebagai hamba Tuhan juga harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tidak mudah kita sebagai hamba Tuhan hari ini Bapak Ibu. Yang kita selesaikan tuh ini supaya hidup kita dapat menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan. Supaya kita bisa menggarami orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Amin. Kita terus berjuang Bapak Ibu. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan seperti saya ini, kalau tidak memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan, memberi nyawa, tidak mungkin Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan serupa. Seperti Yesus sempurna seperti Bapa. Kita harus kejar ini sesuai standar. Amin. Jangan puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Kalau Tuhan masih kita memberi kesempatan bagi kita ada, berarti kita terus berjuang. Berjuang. Karena kita lihat di luar sana. Kita lihat orang-orang yang kita kasih. Kita lihat kehidupan yang ada di dunia ini. Belum melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Betapa mirisnya kita Bapak Ibu melihat keadaan dunia hari ini. Kita melihat anak-anak muda. Jauh sekali dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah kita tidak peduli dengan hal ini? Sebab itu Bapak Ibu, saya bukan merasa mengatakan ini saya sudah hebat, saya merasa hebat. Enggak. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Karena firman inilah yang membukakan kepada saya. Membuat saya Bapak Ibu ibaratnya gila-gilaan sama Tuhan. Terserah orang mau ngomong apa di luar sana. Tidak normal kah? Aneh kah? Saya tidak peduli. Karena saya sudah mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Dan saya harus lakukan. Dan saya harus berjuang. Saya tahu secara manusia saya tidak mampu. Sebab itu pujian tadi mengatakan hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Amin. Amin. Tanpa itu Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Kita tidak bisa menghasilkan dan melahirkan orang-orang yang serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kalau kita belum mengerjakan ini, melakukan ini dalam kehidupan kita, mungkin orang bilang emang kamu sudah bisa lakukan. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Dari buahnya lah kau akan melihat. Kita tidak perlu banyak ngomong Bapak Ibu.
kita menunjukkan buah. Hari-hari belakangan ini Bapak Ibu, melewati perjalanan ini saya melihat, karena saya rindu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa ini. Saya tahu tidak mudah, panjang, prosesnya begitu panjang, sukar. Tapi saya tidak menyerah, saya berjuang. Saya melihat kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mulai melihat, walaupun belum sesuai standarnya Tuhan, tapi saya melihat Bapak Ibu, kebenaran ini ya dan amin. Inilah yang membuat saya semakin gila-gila sama Tuhan. Saya tidak pusing, saya tidak takut dengan apapun. Saya mau mengejar kebenaran ini. Saya melihat Bapak Ibu, Tuhan memperlihatkan, Tuhan kirim orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan. Perempuan Samaria aja Tuhan pakai menjadi berkat. Sebab itu kita jangan merasa minder, kita jangan merasa gagal, kita jangan merasa bahwa kita orang yang tidak berkenan. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan, kita minta air kehidupan itu Bapak Ibu. Kita minta untuk menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air kehidupan yang daripada Tuhan ini Bapak Ibu, kita minta Tuhan beri. Kita tidak pernah haus lagi. Amin. Kalau kita minta air kehidupan dari Tuhan, kita melakukan apa yang Dia kehendaki, walaupun sulit dan berat jalan mengikuti Tuhan Yesus. Inilah jalannya yang sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu. Kita berjuang, tidak mudah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Selagi ada kesempatan, bangkit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengalami ini Bapak Ibu, saya menjalani ini. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu. Kecuali kita setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah tidak akan bisa Bapak Ibu mendapatkan air kehidupan ini. Tidak bisa. Kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Amin. Amin. Tanpa ini tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Harus haus dan lapar. Baru kita merasakan luar biasa hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak inginkan lagi yang ada di dunia ini. Nggak nyaman Bapak Ibu. Kalau kita sudah haus dan lapar akan kebenaran, kita dipuaskan. Kita tidak inginkan apapun yang ada di dunia ini. Benar Bapak Ibu. Kita hanya mau duduk diam, mau bersama dengan Dia. Ini yang saya alami Bapak Ibu.
Orang menyakiti, orang mengata-ngatai kita. Kita cuma hanya bisa kasihani mereka ya Tuhan. Inilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena dia dipuaskan oleh aliran air kehidupan Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu tidak haus dan lapar akan kebenaran, Bapak Ibu menghadapi yang namanya proses yang ada di dunia ini, Bapak Ibu tidak akan tahan. Bapak Ibu tidak akan bisa memancarkan air kehidupan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan orang tidak akan melihat aliran kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus haus dan lapar. Supaya kita dialirkan air kehidupan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dunia sekarang Bapak Ibu membutuhkan air kehidupan ini. Dunia ini semakin sulit, berat. Kalau kita hari ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tidak benar-benar mengejar kesungguhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak bisa mengalirkan air buat orang-orang Bapak Ibu. Di luar sana banyak saudara kita yang haus, seperti perempuan Samaria ini. Mungkin Tuhan tahu hatinya. Sampai 5 suaminya dia tidak puas karena dia mencari air kehidupan yang bukan dari Tuhan. Inilah keadaan kita dan keadaan dunia hari ini Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh mencari air kehidupan itu. Untuk bisa kita membagikan kepada orang lain. Tanpa itu tidak bisa Bapak Ibu. Perempuan Samaria dipakai sama Tuhan ini loh Bapak Ibu. Orang yang dikucilkan. Tapi perempuan Samaria ini bisa mengalirkan air kehidupan di dalam hidupnya. Sebab itu jangan menyerah. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengadakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Manusia boleh berkata apa-apapun. Amin. Saya percaya dan saya terus berjuang. Hati-hati Bapak Ibu Saudari. Saat kita mau melakukan ini, ada intimidasi, ada tuduhan. Kuasa-kuasa kegelapan setan membuat kita tidak bisa menjadi orang yang militan. Orang yang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab itu harus memiliki lapar dan haus akan kebenaran. Takut dan gentar yang sepatutnya kepada Tuhan. Supaya hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup hanya memuaskan hati Tuhan. Hidup kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu. Hanya itu yang kita harus miliki. Apa yang kita katakan, kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Ini yang kita jaga setiap detik, menit, hari-hari waktu kita. Inilah pekerjaan kita. Inilah makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Kalau kita duluan cari kebenaran Bapak Ibu. Kita mau melakukan pekerjaan kita. Mudah, enak.
Betul, Ibu Daniel, Bapak Daniel. Setelah kita mau mencari kebenaran, ya Mam, rasanya itu tidak mungkin. Karena kita mendahului Tuhan, mendengar suaranya dulu. Kalau kita tidak mengalami, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah, masa iya sih? Karena tidak mengalami dan tidak melakukannya. Sebab itu lakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kalau saudara mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tidak cuma hanya di mulut. Lakukan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman yang sempurna itu seperti Abraham, Bapak Ibu, ketaatannya seperti Abraham. Itulah iman kesempurnaan kita yang kita harus contohi, seperti iman Abraham itu. Tanpa itu kita tidak bisa, Bapak Ibu. Kita belum Kristen memiliki iman yang sempurna. Amin. Iman kekristenan itu seperti Abraham. Berani melepaskan segala sesuatu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku dan dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Hari-hari ini, Bapak Ibu, saya disuruh Tuhan lepaskan ini. Saya melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya. Ya Tuhan, aku mau. Aku mau melepaskan semua ini. Karena aku mencintai-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Tidak cuma hanya aku berkata, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan, Engkaulah oleh nyata memandang wajah-Mu Tuhan. Amin. Ini kalau kita benar-benar mengatakan aku mengasihi-Mu, sudahkah engkau melepaskan segala sesuatu yang kau masih genggam, Esther? Tuhan, aku mau lepaskan apapun yang Tuhan inginkan. Tuntun aku Tuhan, supaya aku bisa melepaskan ini. Aku ingin taat, aku ingin menyenangkan Engkau, aku ingin hidup berkenan. Tuhan, itu saja kerinduanku Tuhan, tidak ada yang lain. Tolong aku Tuhan. Kalau yang lain itu bonus Bapak Ibu. Kalau kita diberi pekerjaan Tuhan, itu bonus bagi kita. Yang terpenting hari ini kita harus mencapai hidup berkenan. Ini yang kita kerjakan. Kita cari dulu kebenaran. Amin. Ini yang kita harus capai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini sebagai satu kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita Bapak Ibu. Waktu ini singkat. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita. Kalau kita tidak mulai sekarang ini berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak ada kesempatan lagi Bapak Ibu. Kita tidak tahu nanti 2 jam, 3 jam ke depan apakah kita masih ada, napas kita masih ada berdetak dan nadi kita ini Bapak Ibu. Kita belum tahu. Jangan keraskan hati kita. Tundukkan kepala kita di bawah kaki Tuhan. Jangan sombong. Kita tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu nanti lihat
waktu kita ditata pengadilannya Bapak Ibu, betapa mengerikan. Waktu kita menghadap tahta pengadilannya, kalau kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran itu, berjuang untuk hidup berkenan Bapak Ibu, kita tidak akan takut menghadap tahta pengadilannya. Sebab itu kita melatih diri kita dari sekarang, dari saat ini. Jangan menunda-nunda waktu kita Bapak Ibu. Jangan menunda-nunda kesempatan yang Tuhan beri kepada kita saat hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Tangisi diri kita hari ini. Tangisi diri kita. Saya sering tengah malam saya menangisi diri saya di hadapan Tuhan. Tuhan, betapa mengerikan kalau hidupku saat di tahta pengadilan aku belum siap, aku belum berkenan. Betapa mengerikan Tuhan. Sebab itu paksakan diriku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang turun ke dunia ini, dia hanya melakukan tugas pekerjaan yang Bapa percayakan kepada dia. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia menang. Dia sudah memberikan teladan. Dia berjuang, dia menang. Kita pun harus menang. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau sanggup Bapa menuntun kami sampai akhir hidup kami. Haleluya, haleluya. Kita katakan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku. Angkat tanganmu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudari. Sesuai Angkat tanganmu. rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Serupa dengan Yesus.
dengan sungguh-sungguh hanya satu kerinduanku Tuhan. Hanya satu kerinduanku sempurna. Amin. Seperti Bapa. Amin Bapak Ibu. Sesuai rancangan semula. Amin. Sungguh-sungguh serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan inilah yang harus kita capai kekristenan itu. Di hadapan Bapa. Tidak ada yang lain, hanya ini Bapak Ibu, hanya satu kerinduanku. Kerinduanku sempurna. Mari dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Sesuai rancangan semula. Amin. Serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Terus katakan hanya satu kerinduanku sempurna. Seperti Bapakku. Sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Ya musik ya lawatokon ayas Bapa. Bapa, tidak ada pilihan kami harus memiliki kerinduan untuk sempurna seperti Engkau, seperti rancangan-Mu yang semula. Kami harus melakukan ini, tidak ada pilihan lain. Kami harus lakukan ini Tuhan. Tolong kami seperti Engkau mengembalikan kerancangannya yang semula. Kami harus melakukan juga Tuhan. Tolong kami. Seperti Engkau menang, kami harus menang Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Kami harus menang seperti Engkau menang. Haleluya. Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami pada saat hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau menjawab kerinduan kami. Walaupun kami tahu itu sulit kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami. Tapi tidak ada pilihan lain Tuhan. Tidak ada pilihan lain Tuhan. Kami harus melakukan itu. Bagaimanapun caranya Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun, kami memilih-Mu. Kami memilih ini Tuhan. Kami memilih apa yang Kau sudah teladani dan Kau jalani dalam hidup ini. Dengar seruan kami Bapa. Dengar kerinduan kami Bapa. Kamu berkati Jumat-Mu. Kamu berkati setiap orang-orang yang mendengar kebenaran ini. Kau berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada setiap mereka. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.
Tuhan.